Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi setiap hidup kami, Yesus. Segala kehidupan kami, segala perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau selalu mendampingi setiap kami, Yesus. Karena Engkau Allah yang setia bagi setiap kami, Tuhan. Hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi, Bapa. Dan kami percaya sukacita-Mu mengalir bagi setiap kami hari ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan Tuhan yang memberikan keselamatan. Sama-sama kita katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Engkau setia Tuhan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir Tuhan. Yes, Yesus. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku, ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. And your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Presence
selamanya. Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Berikan seru saya lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami. Sesuatu yang luar biasa Tuhan. Perbuatanmu ajaib Tuhan bagi setiap kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Inilah kami Tuhan, karya tangan-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, yang tak pernah menikah.
kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami meninggikan
bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin kami yang selalu meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi saat ini kami sadar Bapa, Engkau Allah yang setia. Dan Kau telah memberikan, Kau telah memulai segala yang baik di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyempurnakan itu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau membagikan ini semua Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, setiamu, cintamu Tuhan kepada semua orang Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Katakan sebelah kanan kirimu, Allah kita Allah yang setia dan Allah yang benar. Allah yang setia dan benar. Kita siap memuji lebih lagi, amin. Hey. Sama-sama kita katakan. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk Allah yang setia, Engkau Allah yang setia Tuhan, selalu bersamamu. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan. Sekali lagi kita katakan Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kasih setiamu selalu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Biarlah kami selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita angkat pujian. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom Bapak Ibu.
Apa kabarnya? Belum semua, semangat dong. Pagi itu harus semangat. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Karena Tuhan kita luar biasa. Ya, saya boleh ada di tempat ini, berdiri di tempat ini karena luar biasanya Tuhan kita. Baru kali ini saya berdiri di tempat ini. Ya. Tapi bukan baru kali ini, saya sudah berulang-ulang berdiri di tempat ini, saudara, hampir setiap hari. Tapi hanya berdiri. Berapa minggu lalu, ya bulan Maret kalau ya, saya dapat WA dari Pak Abed. Sharingkan dinamika kehidupan. Saya belum langsung baca, saya pikir, oh, di persekutuan mungkin ini ya, persekutuan. Saya baca, ibadah jam 7. Agak lama saya baru balas ya Pak, 1 jam. Saya masih mikir loh. Kemudian saya baca lagi, ya baik Pak. Nah, kita harus selalu siap. Menyeringkan perjalanan hidup saya, saudara. Saya dari kecil sudah Kristen. Cucu pendeta juga, ya. Dari kecil sudah Kristen. Sekolah minggu. SMP, masuk SMP, SMA, udah Kristen. Tuhan izinkan saya sekolah Alkitab, ya, belajar tentang Tuhan. Kemudian di tempat ini kita diajarin masuk SPK. Sampai skripsi saya, saudara, berhubungan dengan SPK yang ada di tempat ini. Saya ingat skripsi saya itu ditantang oleh dosen. Ada satu dosen, dia apaan SPK? Karena memang SPK untuk di daerah Banten pertama-tama di Duta Garden. Ya. Ditantang apaan SPK gitu saudara. Berjalan waktu kita masuk di, waktu saya ditantang itu ya saya tetap lakukan, saya tetap kerjakan gitu. Akhirnya saya diberi nilai dosen pembimbing saya A. Dia yang menentang SPK itu, dia memberi nilai saya A, skripsi saya. Kemudian kita masuk dalam persekutuan, pemuridan ya. Dalam pemuridan kita dibentuk, lahiriah kita dibentuk. Ya, seringkali saya stres, saudara. Semakin stres lagi, saya mengajar, saudara. Jadi fasilitator di tempat ini yang lebih membuat saya stres mengajar pada para jenderal, ya, para pimpinan di depan Ibu Mek lewat Zoom, CCRI namanya. Nah itu selalu diadakan hari Rabu. Hari Rabu kita pemuridan di kelas kami hari Rabu. Selesai pemuridan sudah harus langsung ke kantor buat Zoom. Betul-betul tapi saya memuji Tuhan, semuanya Tuhan membawa kita sampai ke tahap itu. Saya ingat Pak Abed bilang, dulu belum Pak Abed, Pak Andreas bilang, kita dibentuk Tuhan. Tapi masuk dalam, kita dibentuk Tuhan. Kita kan disuruh saudara, hafal ayat. Hafal ayat, wow. Saya katakan karena sudah umur, sudah tidak bisa menghafal ayat yang banyak, saudara. Bahkan kita kan kalau kita terlambat aja nggak bisa masuk, ya kan? Nggak bisa masuk, harus susulan. Banyak hal
yang kita alami di saat itu. Tapi itu semua memang Tuhan izinkan kita mengalami akan hal itu. Saya baru mengerti, Pak Abed bilang itu untuk membentuk jiwa kita. Saya ingat Pak John juga yang di Bandung, dia katakan bagus dong kalian menghadapi itu. Jadi pada saat roh kita akan Tuhan mau bawa kita pada manusia roh, udah mudah gitu. Lebih mudah membentuk infrastruktur kita. Oh iya ya, seperti itu Mas dalam pemuridan. Wow, ini saya paling nantang saudara. Karena apa? Saya bingung. Gak usah pakai pikiran. Gak usah mikir. Gak usah mikir. Pakai hati. Yesus aja. Oh, gimana Yesus aja? Tapi saya memuji Tuhan saudara. Setiap kali persekutuan, pertama kali persekutuan dengan hamba Tuhan dari Cimahi, anak kecil. Dia katakan begini, Ibu telah dipilih Tuhan dari semula. Tapi Ibu, Tuhan Yesus ada di depan Ibu, tapi Ibu tidak meresponi. Tuhan Yesus sedang begini kepada Ibu, mau peluk Ibu, tapi Ibu tidak meresponi. Dia bilang, Yesus belum ada dalam hatimu. Saya bilang, ini saya dari kecil Kristen. Kok Yesus belum ada dalam hatimu? Saya sudah sekolah Alkitab, Yesus belum ada dalam hatimu. Saya enggak terima saudara. Tapi saya diam-diam aja. Begitu dalam setiap persekutuan seperti itu. Para hamba-hamba Tuhan, teman-teman dalam persekutuan yang dipakai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, ya mereka dikasih Tuhan penglihatan selalu seperti itu. Yesus ada di depanmu, tapi engkau tidak punya tidak ada gairah untuk menyambut Yesus. Saya bergumul, Tuhan, tapi Tuhan memang ingatkan ke saya, kembali ke cinta yang mula-mula itu terus yang, kenapa? Tapi saya bertanya, bagaimana saya kembali ke cinta yang mula-mula? Jawabannya nanti Tuhan aja yang lakukan. Waduh, kembali setiap waktu Tuhan selalu kembali ke cinta yang mula-mula. Berarti saya sudah tinggalkan cinta mula-mula. Saya sempat bertanya bagaimana caranya. Tapi jawabannya nanti Tuhan aja yang akan melakukannya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Oh, saya mau kembali ke cinta yang mula-mula. Saya mulai belajar lagi. Tiap malam saya baca Alkitab, firman Tuhan. Saya menekuni satu pasal tiap malam. Tapi kok kayaknya kosong. Saya nggak ngerti apa-apa. Begitu juga. Karena saya dulu pendoa ya, suka doa. Saya mau lakukan lagi itu. Tapi bukan itu, Tuhan bilang bukan itu. Melakukannya secara lahiriah. Bukan itu. Terus Tuhan gimana? Bukan 1 tahun 2 tahun saya saudara masih. Apa Tuhan? Walaupun banyak hal yang Tuhan sudah tunjukkan. Yang terakhir ada hamba Tuhan dari kita yang bilang, Tuhan Yesus ada di depanmu. Di depanmu membawa bunga dan sudah berlutut memberi kasih ke saya. Tapi saya enggak ada respon, saya cuma lihat. Gimana ini Tuhan? Cuma lihat begitu aja. Tapi berjalan waktu, saya mulai belajar. Oh no,
enggak usah pakai pikiran. Pokoknya buka hatimu. Menyerah kepada Tuhan, saya menyerah Tuhan. Tuhan bilang, kembali ke cinta yang mula-mula, itu terus. Saudara, akhirnya satu waktu saudara, saya pikir saya baik-baik saja. Saya pikir saya orang yang luar biasa. Ya. Saya pikir saya hamba Tuhan yang setia. Satu waktu Tuhan datangi saya. Saya seperti film. Tuhan datangi saya. Dan dia perlihatkan kepada saya bagaimana saya usia 5 tahun, saudara. 5 tahun, jadi saya lihat kok saya 5 tahun. Tuhan bawa saya, perlihatkan ke saya bagaimana saya usia 5 tahun itu. Seperti itu. Dan saya pernah ingat sebelum saya melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Saya ingat Pak Abed waktu menyampaikan khotbah ke cinta yang mula-mula. Dan Pak Abed bilang, coba kamu ingat bagaimana waktu kamu cinta Tuhan pertama kali. Ingat. Saya ingat. Iya ya. Waktu saya jatuh cinta sama Tuhan. Di usia anak SMP. Saya nggak mikir saudara. Kayaknya wah hati ini mengebu-ngebu. Di hadapan Tuhan, menyala-nyala bahasa sekarang, gas terus, menyala-nyala saudara. Saya bilang iya ya, sudah lama saya tidak mengalami seperti itu. Saat Tuhan datangi saya dengan petunjuknya itu saudara. Saya lihat, saya anak kecil, 5 tahun. Terus saya lihat, Tuhan kasih tahu ke saya, waktu 5 tahun itu, kamu setiap hari, ya kalau tidak ada badai gelombang, artinya tidak hujan, setiap hari saya itu dijemput, saya dengan adik saya dijemput oleh om saya. Karena om saya itu dia tinggal punya toko di dekat rumah kami karena daerah pertokoan pasar itu dekat rumah kami. Dan setiap hari dia tutup toko, dia buka dari pagi, jam 4 dia sudah tutup toko, kita sudah dijanjikan sudah harus mandi karena dia akan jemput. Dia memakai sepeda ontel ya, sepeda ontel yang dulu kan gede, ada stang di depan terus tempat bonceng itu agak gede, saudara. Nah, terus setiap hari, kering, oh udah datang, kami sudah mandi. Langsung naik di bonceng gitu. Nah, karena kami ada 3 dengan sepupu saya, dia usia 4 tahun, adik saya usia 3 tahun, saya 5 tahun. Dengan sepupu saya itu duduknya di mana? Saya berdua dengan sepupu saya di belakang boncengan. Kemudian adik saya itu di stang itu dipakein kursi. Nah, setiap hari, saudara, dia bawa saya keliling kampung sambil nyanyi-nyanyi. Dan kami menikmati. Pada saat Tuhan tunjukkan itu, hati saya kok senang banget. Jadi bagaimana yang saya rasakan waktu itu, begitu yang saya rasakan pada Tuhan. Waktu Tuhan kembali tunjukkan. Kemudian kami dibawa ke rumahnya. Kebetulan om saya itu suami dari mami saya yang tertua. Dia punya 7 anak. Tapi anak-anaknya sudah di kota semua karena memang sudah ya
beda usia dengan kami 14-15 tahun. Kemudian saudara-saudara, selesai keliling kampung, langsung ke rumahnya. Kami itu dijadikan seperti anak, karena dia anak-anaknya sudah nggak ada di rumah gitu. Jadikan seperti anak, kami itu disayang, dicinta. Waktu Tuhan memberitahu kepada saya, engkau dicintai. Walaupun ayahmu, Tuhan buka. Ayahmu tidak dapat memberikan kasih sayang itu kepadamu karena dia diikat oleh kuasa gelap. Tetapi aku yang memberikan kasih sayang itu lewat kamu itu. Akulah itu. Aku mencintaimu. Wah saudara, Tuhan, saya lihat Tuhan peluk saya. Wah, waktu Tuhan bilang aku mencintaimu. Baru saudara, saya merasa sukacita yang luar biasa. Tuhan bilang ke saya, kamu sangat berharga di hadapanku, di mataku. Aku sangat, itu berulang-ulang, aku sangat mencintaimu. Kemudian Tuhan bilang, ibumu di usia kamu 20-an tahun, saudara, baru saya ingat, iya ya. Tuhan katakan, ibumu pernah menceritakan tentang ayahmu kepadamu. Jadi saat itu saudara, saya ingat di usia-usia itu, kemudian saya usia SMP itu ternyata usia itu saya jatuh cinta dengan Tuhan. Kita jatuh cinta. Lewat persekutuan juga saudara waktu itu. Dan persekutuan sama dengan di sini. Berkarunia, Tuhan kasih karunia. Saya ingat masa itu saudara. Kemudian Tuhan ingatkan. Saya tinggalkan cinta mula-mula. Saat saya mendengar bahwa apa yang diceritakan ibu saya, engkau waktu, jadi ibu saya ceritakan begini saudara, waktu kamu di kandungan, ibumu meninggal, ayahmu, papimu meninggalkanmu. Usia saya sudah 20-an tahun, saya dipanggil sendiri di kamar, karena kakak dengan adik saya nggak tahu masalah ini. Cuman saya ya, ayahmu meninggalkanmu, papi meninggalkanmu. Dia datang, dia balik lagi karena dia punya will di Jakarta. Jadi papimu meninggalkanmu. Saudara, rupanya saat ibu saya ceritakan itu, luka batinnya masuk di dalam diri saya. Itulah yang membuat saya kehilangan cinta mula-mula. Saya katakan, saya tidak dicintai ayah saya. Saya tidak dicintai oleh papa saya. Tapi saya tidak sadar loh kalau saya sudah kehilangan cinta mula-mula saat itu. Saya berpikir saya masih ada dalam jalurnya Tuhan. Ternyata waktu itulah saya meninggalkan cinta mula-mula. Kalau tadinya hubungan saya dengan Tuhan, hubungan percintaan. Wah, kenapa saya bilang hubungan percintaan? Saya nggak mikir waktu itu saudara. Waktu saya jatuh cinta sama Tuhan. Saya nggak mikir. Saya ingat ibu saya sampai dikucilkan di gereja sebagai majelis ya mas. Dikucilkan karena kami dikatakan sudah sesat. Mengikuti persekutuan itu dikatakan sudah sesat. Dan kami adakan persekutuan itu Bapak Ibu seminggu 3 kali. Itu dari rumah ke rumah. Di desa itu kan belum ada listrik.
Ada listrik tapi dia cuma dari jam 6 sampai jam 10 listriknya. Jadi gelap. Tapi begitu antusias, begitu bergairah saya mengikuti persekutuan itu, saudara. Rasanya nggak mau pulang. Setiap ibadah rasanya, setiap persekutuan itu rasanya nggak mau pulang. Kalau pulang pun itu di jalan berkumpul, menceritakan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan sampaikan, menyatakan bagaimana yang saya alami. Wah, kami masih SMP tapi ikut dengan mami gitu. Nah, sampai Bapak Ibu saya di sekolah, suka dipukul guru. Karena guru-guru kami itu tidak mau kami ikut persekutuan. Kebetulan di kelas saya itu ada 3 kami. Dan pukul pakai apa, saudara? Pakai penggaris yang gede begini, panjang. Pukulnya di mana? Di sini. Tapi kami tidak ada rasa marah, heran saudara. Tidak marah sama sekali. Mereka tidak izinkan kami ikut persekutuan itu. Maklum di daerah kan gereja suku itu sangat besar. Mereka tidak izinkan, jadi kamu semalam pergi? Iya, dipukul. Tapi kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang guru pukul murid berhadapan dengan KPAI ya. Nah, berhadapan dengan sidang, saudara, diadili. Tapi dulu kan belum ada itu. Guru mau bikin apa sama anak-anak murid-muridnya, enggak ada yang orang tua berani. Nah waktu itu seperti itu saudara, dan kami tidak ceritakan sama orang tua, karena apa? Kami juga tidak takut, kayaknya wah bergairah terus ikut. Dan tempat persekutuan itu jauh-jauh saudara, ada kalanya di desa sebelah. Kami harus jalan kaki. Oh saudara, jalan kaki. Malam-malam jalan kaki. Berapa kilo itu saudara? Wow, karena zaman itu tahun saya usia 25 tahun, sekarang saya belum, usia SMP saudara 15-16 tahun begitu. Itu saudara belum ada kendaraan yang ramai seperti sekarang, ada angkot. Harus jalan kaki naik turun gunung kalau ke kampung sebelah. Tapi saya itu bergairah. Rupanya itu tuh cinta mula-mula. Tuhan ingatkan itu cinta mula-mula. Pak Abed bilang coba ingat cinta yang mula-mula. Saya cari ingat, iya saya. Tetapi pada saat Tuhan bukakan itu, baru saya, oh iya ya, dulu saya nggak pernah khawatir, nggak pernah takut, kayaknya masa depan nggak dipikirkan dulu saudara. Mau jadi apa? Nggak pernah dipikirkan, dipukul nggak dipikirkan. Malah kami itu bertiga kalau sudah keluar sekolah, jalan bareng sambil cerita. Menceritakan juga apa? Tuhan itu bukan menceritakan Bapak itu yang mukul kita nggak ada rasa marah kepada Bapak itu. Saudara, wah ini tuh cinta mula-mula. Makanya Tuhan bilang, Ester kembali ke cinta yang mula-mula. Cuma itu saya bagaimana Tuhan? Ternyata yang membuat saya tinggalkan cinta mula-mula karena luka batin dari ibu saya masuk ke saya. Saya pikir saya berulang kali dibebaskan di SPK. Tapi bahkan di pemuridan dibebaskan. Tapi baru saya, dan waktu saya terbangun hari itu saudara, apa yang saya alami dulu itu, pokoknya ikut persekutuan sudah tidak seperti sebelumnya.
Dulu kan saya ikut persekutuan, aduh nanti saya ditegur lagi gitu. Apa yang akan disampaikan? Terus padahal saya dapat banyak, cuma nggak bisa masuk. Tuhan mau hubungan kita dengan Dia, percintaan. Waktu Tuhan bilang, aku mencintaimu. Saya nggak respon. Ya saya juga mencintaimu, tapi mencintai ini saudara. Selalu bilang buka hati, Esther buka hati. Iya saya buka hati, karena ternyata ada kepahitan di dalam diri saya. Setan itu begitu mencengkram saya dalam soal kepahitan. Padahal saya sudah nggak ingat sih. Nanti Tuhan bukakan itu, oh iya. Dan saya bergembira sekali. Saya bayangkan 53 tahun lalu Tuhan ingatkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Jadi saya lihat, oh saya umur 5 tahun seperti itu ya. Dan mulai saya merasakan luar biasa. Gak lagi gak seperti dulu mikir, stres. Saudara, mulai berubah. Tidak ada usaha saya di situ saudara. Tapi Tuhan sendiri. Sehingga saya bilang ke Tuhan, saya paling dicinta di antara banyak orang. Dan hari ini seperti Yoel bilang, saya yang paling dicinta Tuhan daripada saudara. Hari ini saya bilang, Yoel, saya lebih dicinta Tuhan daripada saudara-saudara semua. Saya lebih dicinta Tuhan, wah. Luar biasa, saudara. Sebab itu pagi hari ini kita buka di dalam Wahyu 2. Silakan keluarkan ayat firman Tuhan. Ya, Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Saya minta tolong satu orang bacakan ya. Maria boleh. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, saya baca Wahyu 2 ini, saudara. Di mana Wahyu 2 itu di ayat 1 Tuhan memuji mereka. Ayat 2 dan 3, ayat 2 dan 3 Tuhan memuji mereka ya. Karena mereka itu Tuhan bilang mereka itu aku tahu segala jeripayah, segala pekerjaanmu baik jeripayahmu. Jemaat di Efesus itu saudara, mereka orang-orang yang luar biasa. Di Efesus itu saudara adalah satu kota pelabuhan ya di sana. Dan sangat terkenal pelabuhan di sana. Dan di sana begitu banyak hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan yang ada di sana. Salah satu Paulus ada di sana, Timotius ada di sana, bahkan Rasul Yohanes ada di sana. Dan dikatakan bahwa mereka itu sungguh-sungguh berjeripayah melayani Tuhan. Mereka orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan. Karena mereka diperhadapkan dengan ada Dewi di sana saudara. Dewi itu Dewi Artemis ya. Dan
Di sana orang-orang itu harus menyembah itu mereka, pimpinan mereka. Ya. Artinya mereka itu harus tunduk kepada raja di sana. Harus tunduk kepada raja dan mereka itu tidak melakukan itu. Mereka itu begitu bersemangat di hadapan Tuhan, saudaraku. Makanya Tuhan bilang, aku tahu jeripayamu melayani Tuhan. Bahkan mereka di kota Efesus itu penuh banyak berhala-berhala, tukang sihir. Tapi mereka itu, saudara, betul-betul mereka menjaga iman mereka. Mereka berjuang melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bilang? Pertama Tuhan puji, saudara. Tetapi Tuhan bilang, aku mencela engkau dalam ayat 4. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Orang yang begitu hebat, mereka melayani hamba-hamba Tuhan. Kalau zaman sekarang bilang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan mereka mendapat tantangan. Tapi mereka begitu berapi-api. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan cinta mula-mula. Meninggalkan, saudara. Tapi mereka tidak sadar. Waktu Tuhan katakan bahwa engkau harus kembali ke cinta mula-mula. Berarti saya sudah meninggalkan cinta mula-mula. Wow, saudara. Nanti saat itu baru saya tahu, oh, ini yang dikatakan Tuhan. Melayani Tuhan dengan cinta. Karena sang cinta itu adalah Yesus sendiri. Pada saat dia katakan, aku mencintaimu, saat itu saudara, wah, hati saya berbunga-bunga. Hati saya berbunga-bunga. Udah tidak ada rasa khawatir. Kalau dulu, aduh, gua nggak menikah. Nanti kalau saya begini gimana? Gua sendiri di atas. Bahkan sempat saya ingat, saudara, saya sempat pesan-pesan kepada Pak Dapot. Ya. Pak, kalau saya mau meninggal, mayat saya dibawa ke Manado ya. Pak Dapot bilang, lah kenapa ngomong begitu, Sian? Iya, kenapa saya ngomong begitu, saudara? Saya selalu ingat kakak-kakak saya terintimidasi. Kakak saya 2, saudara, di atas, itu mati muda. Nah, usia saya seperti mereka. Jadi, akibat hipertensi. Jadi saya, karena kan kita udah belajar kedokteran bilang itu salah satu gen juga ya. Nah, kedokteran bilang. Jadi saudara, saya itu terintimidasi terus, kamu akan mati muda. Karena memang tekanan darah saya luar biasa. Waktu itu saudara, sampai kita ada pengobatan gratis kan. Setiap tensi, ada suster di sini, Rosita. Iya, Rosita, Kak, kenapa begini Kak? Aku nggak tahu. Aku nggak makan apa-apa, nggak makan. Saya sudah tahu, saya jaga makanan kok. Kenapa begini? Tinggi banget Kak. Tapi memang waktu saya masih kuliah, dokter sampai bilang, lu kalau jatuh nggak tertolong lagi. Begitu juga Abeng Risdianto. Kak. Jadi saya terintimidasi terus. Makanya saya pesan. Saya sampai simpan duit karena bawa mayat ke daerah nggak murah. Bawa jenazah nggak murah, saudara.
Jadi saya itu simpan duit buat, saya bilang kalau saya sakit masuk rumah sakit, kemudian saya mati, saya ada duit. Saya nggak mau susahkan orang lain. Waktu Ibu Ruth tahu apa yang saya sampaikan itu ke Pak Dapot, Ibu Ruth bilang ini, emangnya lu tahu kalau lu mati mayat lu gue buang ke laut, lu tahu? Udah mati masih berlagu ya. Pingin dibawa dengan Garuda sampai di Manado. Karena umumnya Garuda waktu itu yang bawa jenazah. Masih mikir, kalau di Manado dihadiri oleh keluarga saya banyak. Keluarga besar saya, teman-teman saya, mantan saya. Nah itu, dihadiri oleh mereka. Dan saya maunya mayat saya itu dibuat bagus. Wah, jahat enggak? Setan begitu mengikat saya. Jahat sekali, saudara. Dan itu juga sudah persetujuan keluarga saya. Kalau meninggal, harus bawa pulang. Karena keluarga saya mengalami kakak saya meninggal di Jakarta, mayatnya enggak dibawa pulang, saudara. Jadi itu selalu dipesan mami, karena mami tahu juga keadaan saya. Wah, waktu itu saudara luar biasa. Pakai obat, terus menerus obat. Tapi ternyata ini pikiran saya ini. Akibat saya stres. Setiap kali itu dokter bilang begini, jangan stres. Gimana nggak mau stres gitu. Gimana? Tetap saya stres. Akhirnya saya ambil keputusan saya buang obat. Nggak pakai obat. Tapi nggak pakai obat, saya berhenti pakai lagi begitu. Jadi setiap tensi, saya sampai beli alat tensi sendiri. Ya untuk saya, wah naik, pakai. Akhirnya saudara, satu waktu betul-betul saya lepas. Saya lepas obat. Dan setelah ditensi, kok normal gitu. Nggak pakai obat, normal. Apalagi setelah di dalam persekutuan itu bilang nggak usah mikir. Selalu bilang jangan mikir. Betul saudara. Saya sampai kaget. Saya nggak percaya dengan alat tensi saya ke dokter, di depan. Di apotek. Normal. Nggak pernah 80 di bawahnya. Di atasnya 160, 170. Bro Sita tahu. Di bawahnya itu selalu 100, bahkan pernah 100 lebih ya. Tapi waktu itu, 80, 130. Kemudian 120. Luar biasa. Dan sudah tenang kan pikiran? Ternyata stres itu membuat kau sakit. Makanya jangan stres. Hati yang gembira adalah obat. Karena stres. Saudara, dalam Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Walaupun itu keturunan. Saudara. Kemudian selain itu saudara. Tuhan mengingatkan saya, jangan malas olahraga. Nah, saya mager dulu. Saya mulai olahraga. Sampai saat ini setiap hari kalau tidak ada ombak dan gelombang, badai dan gelombang saya nggak olahraga. Tapi kalau baik-baik, keadaan cuacanya baik, nggak ada hujan, jalan pagi. Minimal 1 jam. Nah, minimal 1 jam. Dan setiap kali saya keluar dari jalur cinta, mulai mikir lagi, ambil lagi, sudah serahkan ke Tuhan, saya ambil lagi. Mulai lagi. Makanya hari ini saya beri tema. Tolong keluarin tema.
Dihidupi sang cinta. Dihidupi sang cinta. Kalau di sini diam dalam cinta. Ini dihidupi sang cinta. Berikutnya Tuhan bilang diam. Dihidupi sang cinta, tapi harus diam. Nah, saya masih keluar masuk, sering kayak keluar. Pada saat kita keluar, pikiran kita langsung kacau, saudara. Dihidupi sang cinta. Tuhan bilang diam dalam cinta. Wah, luar biasa. Jadi saudara, saya lagi bercinta dengan Tuhan sekarang. Hati saya lagi berbunga-bunga dengan Tuhan. Mau bilang apa kek? Kalau dulu mau bilang begitu. Kalau dikatakan kamu begini, langsung saya sampai dimarah. Betul-betul Tuhan pakai Pak Abed untuk menegur saya. Ya. Dihidupi sang cinta. Hidup kita ini dihidupi sang cinta. Sang cinta itu yang hidup di dalam hidup kita. Orang kalau jatuh cinta gimana Bapak Ibu? Jangan bilang saya nggak ada cinta. Wow, saya jatuh cinta gimana? Seperti Pak Abed kemarin. Masih disimpan apa kartu yang dikasih oleh sang mantan pacar. Masih disimpan, dikeluarkan hari Minggu. Itu orang jatuh cinta berbunga-bunga. Berbunga-bunga orang jatuh cinta, semuanya kelihatan indah. Begitu waktu kita jatuh cinta dengan Tuhan, semuanya kelihatan indah. Orang yang jatuh cinta dia bergairah. Anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Mana sih? Trisi. Wah, pasti bergairah. Bergairah kan? Ada Felix di belakang. Walaupun jauh dan nun di sana, tapi tetap ke sana. Walaupun jalan darat 10 jam ya Felix, tapi tetap pergi. Wow, berbunga-bunga. Nah, itu orang yang jatuh cinta. Saudara, kemudian saudara beberapa waktu Tuhan kasih firman, Tuhan bilang ceritakan ini. Oh ya. Beberapa hari lalu, saya lagi ngepel di atas. Saya tiba-tiba nyanyikan lagu ini. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh begitulah kata pujangga. Tolong hidup tanpa cinta? Iya. Ini boleh gedein. Oh, udah. Nah, dia bilang begini lagu itu. Saya nyanyi saudara. Hidup tanpa cinta, dia bilang begini. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata pujangga. Oh hai begitulah kata pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh hai begitulah kata pujangga. Aduhai begitulah kata pujangga. Taman suram tanpa bunga. Gitu. Kemudian ada yang dicinta, giat bekerja, entah apa, entah siapa. Karena cinta, jiwa gairah. Tanpa cinta, hidup pun hampa. Tanpa cinta, hidup pun hampa. Hidup tanpa cinta, dia bilang begini. Bagai taman tak berbunga, taman suram tanpa bunga. Wah, Tuhan ingatkan saya itu pencinta bunga, saudara. Kayaknya saudara bisa lihat di atas ya. Saya itu orang suka bunga. Nah, paling atas itu di mana saudara? Kalau yang satu di Belanda,
Paling atas itu taman di mana, saudara? Taman di atas. Enggak terlalu jelas. Itu taman bougainville saya. Saya ingat waktu saya baru ke sini. Saya keluar, aduh kayaknya gersang. Gersang gitu. Saya lihat engkong di depan, dia punya di teras, punya banyak bunga warna-warni. Jadi saya suka lihat-lihat. Dan dia rajin selalu dia, wah banyak bunganya warna-warni engkong yang di depan. Saya lihat ke kiri, kanan ya. Oh, aduh gersang banget. Saya bilang sama Ko Ato, waktu itu saya panggil Ko Ato. Ko, saya mau tanam bunga ya di atas. Ato bilang, iya silakan. Saya bilang saya mau pakai pot. Nah, saya aja gak mau kalau taman itu gersang seperti itu. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Suram. Saudara, senang lihat taman bunga, saudara? Luar biasa taman bunga. Cinta itu seperti bunga, saudara. Wah, saya paling senang. Saya tanam bunga, sampai saudara ada beberapa kali, ada orang lewat, dia videoin bunganya. Sudah di sini dia putar, dia videoin di hall juga, di atas. Saya lihat-lihat, terus ada saya lagi di bawah, ibu-ibu, mereka lagi jalan pagi. Terus bilang ke saya, pas saya di pintu gerbang, Ibu, ya kami boleh foto? Oh silakan. Senang. Rasanya seperti apa, saudara? Berbunga-bunga begitu, warna bunga begitu. Semua orang pasti suka dengan bunga. Makanya cinta itu sering diidentik dengan bunga, saudara. Orang jatuh cinta, dia kasih bunga. Kasih bunga kepada, saya ingat saudara, Elis ya. Baru kali itu bangun pagi, kebetulan dia pagi-pagi udah bangun, keluar kamar, ada bunga. Udah dirangkai di kamar. Dia nggak mikir kalau itu dari sayangnya, Shinsuke. Karena dia mau cepat ke toilet, dia cuma ambil, dia taruh di meja. Terus dia itu, cepat-cepat, dia balik, nah, dia baca. Oh kak, Senet apa? Saya diberikan bunga. Siapa? Shinsuke. Rupanya Shinsuke sudah itu dengan Pak Yono kerjasama untuk bukakan pintu. Oh berbunga-bunga, dia cium, aduh wangi sekali, dia lihat-lihat. Dia taruh di atas tempat tidurnya. Itu cinta. Bapak Ibu di sini ada yang seperti itu. Pak Stephen sama Bu Sandra pernah kasih bunga enggak? Pernah, wah luar biasa. Pak Victor dengan Damaris. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Abed. Oh, saya enggak dikasih bunga. Nah, saya enggak dikasih bunga, tapi dikasih apa? Bunga bang. Sama bunga. Dikasih bunga. Trisi udah dikasih bunga? Dan itu disimpan saudara. Eli simpan, dia taruh di itu. Di vas, dia taruh di kamar. Dan saya lihat, ya itu orang yang jatuh cinta. Gitu. Jatuh cinta. Kemudian saudara, ya itu taman. Kita lihat kalau katanya tidak ada bunga, taman tanpa bunga itu suram. Saya cari di Google suram itu apa? Gitu. Kurang terang, banyak gelap, sedih, putus asa, madesu. Nah itu dari Mbak Google. Masa depan yang suram,
tidak ada pengharapan, tidak bergairah, tidak ada kehidupan. Seperti itu katanya. Iya ya. Jadi kita hidup tanpa Tuhan, saudara. Master cinta itu adalah Tuhan sendiri. Dia sang cinta yang sangat luar biasa mencintai saudara dan saya. Dia sendiri. Kalau saudara dan saya masih seperti itu, kalau tanya, ada cinta enggak? Buka hati. Dia selalu mengetuk-ngetuk pintu hati kita. Seperti dia begitu sabar, saudara. Mengetuk-ngetuk pintu hati saya. Tuhan begitu sabar. Lewat persekutuan. Saudara, Tuhan mau kita intim dengan dia. Dengan cinta. Kita intim. Diam dalam cinta itu. Luar biasa. Saya sampai bilang, Tuhan terima kasih saya ada di sini. Saya ada di sini, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betul-betul Engkau sang cinta yang luar biasa memikat hatiku. Saudara. Jadi saudara, malam siang ini kita ada persekutuan. Ada persekutuan. Ayo, nikmati sang cinta itu dalam hidupmu. Mari, kita di persekutuan cuma ngomong-ngomong aja. Tapi di situ Tuhan akan bukakan banyak hal. Oh gitu ya Tuhan itu. Udah belajar Alkitab, belajar tentang Tuhan tapi nggak ngerti. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan percintaan. Hubungan percintaan dengan Tuhan itu hubungan percintaan, saudara. Karena dia sebagai mempelai pria, dia akan menjemput kita sebagai mempelai perempuan. Semuanya di sini jadi perempuan. Makanya saudara, buka hatimu. Tuhan mau masuk. Ayo, datang di persekutuan. Ini saya enak. Turun ke bawah langsung di persekutuan. Dulu jalan saudara. Jalan berkilo-kilometer ini. Wadah yang Tuhan kasih kepada kita. Untuk dia menyatakan cintanya. Ayo persekutuan, ikut persekutuan saudara. Mari saudara. Jadi hidup tanpa cinta. Bagai taman tak berbunga. Nanti saudara akan merasa, saudara bagaimana. Kita enggak sadar Tuhan mengubahkan kita. Kita enggak tahu kapan Tuhan menyembuhkan hidup saya, gitu, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, kita mau nyanyikan satu lagu. Ya. Jangan bilang lagu ini lagu dunia. Mana saya minta Evan, tolong dibuka lagunya. Tak bosan-bosan. Lihat cinta Tuhan itu. Nah, saudara, tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik sempurna dirimu, begitu baiknya hatimu cintaku. Ya, saya nyanyikan dulu ya. Karena ini Tuhan kasih kemarin, saudara. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindumu. Sempurna dirimu, begitu baiknya hatimu cintaku. Ini perkataan laki-laki kepada pacarnya perempuan. Tapi Tuhan bilang begitu juga saya, gak bosan-bosan. Dia gak
bosan memandang saudara dan saya. Boleh juga pemusik bisa naik, kita joget bersama. Berdiri saudara. Jangan bilang, enggak Alkitabiah. Saudara, Tuhan pakai para pujangga-pujangga itu orang-orang yang apa? Gaskan. Yang suami istri duduk berdampingan ya. Bilang sama istrimu. Kita nyanyi bareng. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Dia tak bosan. Tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik, sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu, cintaku. Luar biasa. Saya tadi bilang sama Ibu Ruth, Bu, saya mau dangdutan ya di atas. Nah itu yang Tuhan kasih. Saya baca kata-katanya. Wow, Tuhan seperti itu, dia gak bosan-bosan memandang saudara. Makanya dia selalu ayo persekutuan. Tak puas-puasnya aku merindukanmu. Dia sedang merindukan engkau dan saya. Dia lebih rindu saudara, dia gak bosan apapun keadaan kita saudara. Kita orang jahat di hadapan Tuhan. Kita penuh dosa tapi dia bilang tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindukanmu. Begitu cantik sempurna dirimu. Lah, begitu cantik sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu, cintaku. Ulang satu kali. Tak bosan-bosan Yesus memandangku. Tak puas-puas Yesus merindukanmu. Begitu cantik sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu, cinta. Sekali lagi. Tak bosan-bosan Yesus memandangmu. Tak puas-puas Yesus merindumu. Begitu cantik sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu, cintaku. Hey. Silakan duduk. Jadi sebentar, jam 11, habis ibadah 2. Ayo, Tuhan mau memandang kita. Tuhan merindukan kita semua. Dia bilang dia begitu cantik, sempurna. Karena dia menciptakan kita segambar serupa dengan dia. Kamu sempurna. Aduh, aku gak layak. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Dia rela menebus, makanya ayo cintaku. Ayo. Jadi jam 11 selesai ibadah 2. Mau makan bersama di atas, kita persekutuan. Ya. Yuk kita nyanyikan lagu. Nanti nyanyikan di rumah.
Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku. Terima kasih Tuhan. Warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Sekali lagi katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau Tuhan. Memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Kami menyambut cinta-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kalau Tuhan sudah mendapatkan kami keluar dari jalur cinta, kami hidup dengan pemikiran kami sendiri, dengan pengertian kami sendiri. Hari ini kami bertobat bersama-sama. Saya mau bertobat Tuhan di hadapan-Mu. Saya mau kembali kepada cinta yang semula, kasih yang semula, itu pribadi-Mu sendiri yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih, cinta-Mu lah yang menghidupi kami. Kami mati, Engkau hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan,